Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan, saya dari Prodi Informatika. Berikut saya akan menjawab soal-soal UAS yang telah diberikan. Langsung saja dari nomor 1, yaitu pelaksanaan demokrasi Indonesia dari waktu ke waktu mengalami dinamika. Dan berikan pendapatnya bagaimana pelaksanaan demokrasi saat ini. Dan berikan evaluasi apa kekurangan dan kelebihan pelaksanaan demokrasi saat ini. Jadi menurut saya sistem demokrasi yang berjalan saat ini dinilai berjalan dengan baik. Nah, hal itu tercermin dari survei nasional, yaitu kinerja 1 tahun Presiden kita Jokowi Ma'ruf Amin dan SIOP Fit COVID-19 di Indonesia yang dilakukan lembaga survei Indobarometer di tahun 2020. Nah, dari survei yang telah dilakukan dengan metode multi-stage random sampling dengan 1.200 responden dan margin of error sebesar kurang lebih 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%, menunjukkan 50 lebih persen publik merasakan puas dengan jalannya demokrasi saat ini. Nah, ada beberapa alasan publik puas terhadap demokrasi, yaitu yang pertama, kebebasan memilih pemimpin. Ini maksud melahirkan pemimpin sesuai keinginan masyarakat. Nah, sesuai dengan hati nurani, sistem demokrasi terlaksana dengan aman. Nah, alasan ketidakpuasannya yaitu atas demokrasi yang berjalan saat ini adalah kebijakan pemimpin hanya untuk golongan tertentu. Nah, demokrasi berjalan belum sepenuhnya. Jadi evaluasi yang saya berikan untuk demokrasi saat ini, berharap agar demokrasi lebih bersifat transparan agar masyarakat dapat melihat lebih ke dalam dan dapat merenov apa yang kurang di dalam sistem demokrasi saat ini. Lalu lanjut di soal nomor kedua, yaitu letak geografis Indonesia pada posisi Sang Dunia. Jumlah penduduk yang besar, masyarakat yang berbineka akan membuat dampak bagi Indonesia. Nah, jelaskan dampak tersebut jika dikaitkan dengan geostrategi. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki letak geografis yang strategis. Hal ini jelas membawa dampak baik positif maupun negatif ke dalam kehidupan masyarakat, khususnya ke dalam aspek sosial. Nah, berdasarkan hal itu, artinya posisi ini membawa dampak penting di berbagai bidang untuk masyarakat Indonesia. Salah satunya yaitu bidang sosial. Nah, dampak positifnya itu membuat Indonesia sering dikunjungi pedagang ataupun wisatawan asing. Hal ini dapat meningkatkan jalinan komunikasi dan interaksi antara warga Indonesia dengan warga negara asing. Terus memudahkan warga Indonesia untuk terhubung langsung dengan warga negara lain. Selain meningkatkan jalinan komunikasi, letak geografis yang kita miliki juga memudahkan warga Indonesia untuk terhubung langsung dengan warga negara lainnya, khususnya dengan negara di Indonesia. Nah, terus dampak yang lainnya yaitu adanya pertukaran dan percampuran budaya. Pertukaran budaya dapat dengan mudah terjadi karena letak geografis yang strategis. Masyarakat Indonesia mengenalkan budaya kepada warga asing, yaitu begitu pula sebaliknya, sehingga terjadilah pertukaran dan percampuran budaya. Tidak hanya dampak positif, namun ada juga dampak negatif yang dirasakan. Yang pertama itu mengakibatkan perubahan perilaku yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Lalu hilangnya bahasa daerah atau biasa yang sekarang ini banyak anak-anak atau remaja yang lebih mementingkan bahasa asing daripada bahasa sendiri. Terus timbul budaya yang tidak sesuai dengan nilai budaya di Indonesia. Mungkin itu saja untuk soal nomor 2. Lalu dilanjutkan ke soal nomor 3. Dalam masa pandemi sekarang ini diperlukan kerjasama seluruh elemen bangsa dalam menghadapinya. Nah, jika dikaitkan dengan konsep ketahanan nasional, berikan contoh apa yang harus dilakukan pemerintah bersama masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19. Nah, seperti yang kita tahu, COVID-19 telah
merajalela di Indonesia selama 2 tahun belakangan ini, dan masyarakat terkena dampak yang buruk oleh masa COVID-19 ini. Dimulai dari segi ekonomis ataupun sosial. Masyarakat dipaksakan untuk berdiam diri di rumah dan tidak melakukan aktivitas yang menghasilkan uang untuk kehidupan sehari-hari. Nah, solusi yang dapat diberikan yaitu melalui dari pemerintah ya. Pemerintah harus lebih solutif untuk menangani COVID-19 ini, seperti terus memberikan bahan pangan yang tersedia ataupun memberikan materi mengenai bagaimana pencegahan penyebaran COVID-19 sendiri, sehingga untuk kedepannya secara cepat masyarakat semua bisa melalui ini dengan aman dan tanpa harus mengorbankan nilai ekonomis yang dimiliki. Lalu lanjut ke nomor 4, yaitu jelaskan makna pluralisme dan multikulturalisme. Kehidupan pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia rentan terjadi gesekan antar kelompok dan golongan. Bagaimana Pancasila dan konsep Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi solusi dan penyelesaian masalah tersebut. Sebelumnya akan saya jelaskan mengenai multikulturalisme dan pluralisme. Nah, multikulturalisme dan pluralisme dapat dipahami sebagai sebuah paham yang memandang keberagaman dalam masyarakat, yang dimana dua paham tersebut mengakui dan serta menghormati perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat. Dua paham tersebut tentunya mempunyai persamaan, serta terdapat pula perbedaan dalam pengertiannya. Nah, untuk multikulturalisme sendiri ialah sebuah pandangan yang melihat realitas sosial tentang adanya keberagaman dalam masyarakat. Keberagaman masyarakat dalam hal ini adalah keberagaman akan adanya kebudayaan. Kebudayaan yang beragam tersebut merupakan wujud dari masyarakat multietnik. Ini sangatlah tercermin di masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis yang ada. Dengan kata lain, multikulturalisme adalah sebuah paham yang menjunjung tinggi adanya keberagaman multietnik dari fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, untuk pengertian pluralisme sendiri yaitu suatu keadaan atau sikap toleransi berbagai keragaman etnik dan kelompok-kelompok yang beraneka budaya dalam suatu wilayah atau negara. Nah, arti kata pluralisme akan manfaat keberagaman budaya itu sendiri tidak hanya bermakna sebagai suatu keadaan masyarakat yang beragam, akan tetapi juga dimaknai sebagai rasa toleransi yang ditimbulkan dari adanya keberagaman tersebut. Toleransi berarti menghargai setiap kepercayaan dan perilaku yang individu yakini sebagai sesuatu yang dianggap benar. Itu pengertian dari multikulturalisme dan pluralisme. Nah, konsepnya sebenarnya sangat sederhana, yaitu sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh orang lain. Masyarakat Indonesia yang sangat beragam sangat tepat dikelola dengan pendekatan nilai-nilai multikultural agar interaksi dan integrasi dapat berjalan dengan damai, sehingga dapat menumbuhkan sikap kebersamaan, toleransi, humanis, dan demokratis sesuai dengan cita-cita negara Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu dalam hal Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika. Lalu lanjut lagi ke soal nomor 5, yaitu mengapa korupsi disebut sebagai extraordinary crime atau kejahatan yang sangat luar biasa, dan jelaskan dampak perilaku korupsi dalam kehidupan masyarakat, dan jelaskan peranan mahasiswa dalam mendukung gerakan anti korupsi beserta contohnya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengapa tindakan korupsi itu disebut sebagai extraordinary crime atau kejahatan yang sangat luar biasa. Ada 3 sebab mengapa hal tersebut terjadi, yaitu pertama, korupsi di Indonesia sifatnya transnasional. Nah, atau
koruptor Indonesia banyak kirim uangnya ke negara lain?